Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Bab 81 Ambil alih komando. Luo Yun terlihat tidak terima dan berkata, orang terkadang memang iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi mereka hanya bisa mengutuk mereka dari belakang. Kau benar. Tapi tuan muda ini akan mengambilnya jika itu berharga. Ucapanku sangat jelas. Sampah adalah sampah. Han Sen berjalan ke depan dan kekuatan jiwa yang sangat kuat tiba-tiba melonjak ke atas langit. Groar. Angin yang kencang bertiup seperti sebuah badai dan jiwa naga surgawi keluar. Tekanan jiwa yang sangat kuat membuat semua orang merasakan kengerian yang luar biasa dan tanpa sadar berlutut. Dada mereka terasa sangat sesak dan untuk bernafas sekalipun mereka cukup kesulitan. Jiwa mereka seolah dapat hancur kapan saja dan ini adalah penindasan yang luar biasa. Luo Yun sekarang sadar ekspresinya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Jika dibandingkan jiwa naga bumi maka jiwa naga ini sudah berada di level yang di luar akal sehat. Jelas jiwa naga bumi tidak lebih dari seekor cacing di depannya. Sekarang aku hanya menunjukkan 10% dari kekuatan aslinya. Tapi kalian sudah tidak mampu menahannya. Katakan kepadaku, jiwa naga bumi apakah sehebat itu? Tanya Han Sen dengan sangat keras. Semua orang gemetar ketakutan dan baru kali ini mereka melihat jiwa bela diri yang memiliki perasaan penindasan serta rasa haus darah yang kuat. Liu Xuang yang bahkan memiliki jiwa burung vermilion yang merupakan salah satu dari Raja Bis bahkan ditekan secara maksimal. Qing Yong memikirkan ulang tentang Han Sen. Luo Feng takut padanya bukan tanpa alasan dan jika dia menantangnya bertarung maka Qing Yong akan mati dengan cara yang menyedihkan. Setelah Han Sen menunjukkan hal ini takutnya tidak akan ada satupun orang yang berani berurusan dengannya. Kabar tentangnya yang membunuh salah satu tetua sekte langit iblis itu bukanlah omong kosong. Takutnya tetua itu hanya bermain di telapak tangan Han Sen. Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini latihan kalian akan berada di bawah pengawasanku. Apakah ada dari kalian yang keberatan? Jika iya maka majulah kemarilah dan lawan aku. Dunia ini hanya mengenal kekuatan. Maka kita akan menyelesaikannya dengan kekuatan. Kata Han Sen sambil menghentakkan kakinya dengan keras. Semua orang segera berbaris dan tidak ada yang memiliki keberanian lebih untuk menantang Han Sen. Bahkan jikapun ada maka orang itu pasti akan berakhir dengan menyedihkan. Sebelum aku memulai latihan maka aku akan memberikan kalian kesempatan untuk mundur. Aku akan membuat kalian berada di dalam neraka yang sebenarnya. Aku tidak peduli apa kasta kalian dan bagiku semua orang sama. Tentunya latihan ini memiliki resiko yang besar dan mungkin saja kalian bisa mati. Tapi satu hal yang pasti. Kekuatan kalian mungkin akan meningkat di mana kalian nanti dapat bersaing dengan salah satu sekte besar. Han Sen melanjutkan. Pertama aku paling benci orang yang suka mengeluh. Ketika kalian sudah mulai maka siapapun itu jika kalian mengeluh maka aku akan menghukumnya di tempat. Aku akan memberikan waktu 5 menit bagi kalian yang ingin pergi maka lakukan sekarang juga. Itu jauh lebih baik daripada kalian harus membuang hidup kalian di sini. Han Sen mengeluarkan sebuah plat arai dan membuat susunan formasi menggunakan batu roh dalam jumlah yang banyak. 5 menit sudah berlalu dan tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk pergi. Sepertinya tidak ada dari kalian yang ingin menyerah.
Aku tidak akan membeda-bedakan orang lain. Karena kalian datang kemari untuk menjadi lebih kuat, maka aku akan membuat kalian kuat setelah melewati hal ini. Hansen membentuk sebuah segel dan formasi yang diatur memancarkan cahaya yang terang. Cahaya itu membentuk sebuah kubus merah dan mengurung membatasi semua orang di sana. Perlahan mereka semua merasa lelah dan memejamkan mata mereka. Semua orang tertidur dalam kondisi berdiri dan tiba-tiba jeritan yang sangat keras mulai terdengar. Si Xuan, King Batian dan Luo Yun sangat terkejut dengan apa yang sebenarnya Hansen lakukan. Jeritan itu sudah seperti seseorang yang jatuh dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan. Tuan Han, formasi apa ini sebenarnya dan metode apa yang Anda lakukan? Tanya Si dengan penasaran. Singa membutuhkan taring dan cakar yang tajam untuk berburu mangsanya. Formasi ilusi hati. Hal ini memang tidak bisa digunakan dalam pertarungan, namun untuk melatih niat membunuh maka formasi ini yang terbaik dan menghemat waktu. Mereka saat ini sedang melihat ketakutan yang ada di dalam hati mereka. Jika mereka bisa mengatasi rasa takut itu, maka mereka layak disebut sebagai kultivator dan kekuatan mereka akan meningkat dengan drastis. Jawab Hansen dengan jujur. Episode sebelumnya. Bab 80 Punggung yang Besar. Episode berikutnya. Bab 82 Pelatihan Neraka. Kesombongan Surgawi. Bab 82 Pelatihan Neraka. Mereka sangat terkejut karena niat membunuh dapat dilatih dengan cara seperti ini. Biasanya untuk melakukan ini seseorang akan melalui pertarungan sebenarnya di mana mereka akan bermain dengan hidup dan mati. Namun Hansen menggunakan cara yang sangat jenius dengan menciptakan sebuah ilusi. Entah seperti apa jadinya semua anak-anak ini nanti mereka tidak sabar untuk melihatnya. Jeritan terus-menerus terdengar dan niat membunuh yang sangat kuat meledak-ledak. Hansen sendiri memang yang membuat formasi ini, namun dia tidak bisa melihat ilusi seperti apa yang mereka alami. Namun dia bisa menebak apa yang mereka rasakan. Apa yang paling menakutkan dari seseorang adalah hati mereka di mana terdapat orang penting yang sangat berarti untuk mereka. Bertemu lawan yang kuat dan melihat orang yang berharga mati tepat di depannya. Hal itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan untuk mereka di mana kemarahan kepada diri sendiri karena lemah dan ketidakberdayaan untuk melindungi orang-orang yang berharga akan membangkitkan mereka. Setelah setengah hari, satu persatu dari mereka membuka matanya dan menangis dengan keras. Hansen menyuruh mereka berempat untuk tetap diam. Setelah mengalami ilusi yang tidak menyenangkan, hal ini adalah sesuatu yang wajar. Biarkan mereka menenangkan diri dan lahir dengan pribadi yang baru. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka semua mulai mendapatkan ketenangannya. Mereka hanya bisa mengutuk Hansen karena memperlihatkan sesuatu seperti itu. Hansen berdiri dan berkata, "Aku tahu kalian semua sekarang marah kepadaku. Aku sendiri juga tidak tahu ilusi macam apa yang sudah kalian lihat. Tapi aku akan menegaskan satu hal. Jika kalian masih lemah seperti ini, maka mungkin apa yang kalian lihat di dalam ilusi tadi bisa saja benar-benar terjadi." Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tidak merasa ragu sedikit pun. Aura membunuh mereka meledak dan mereka sangat ingin bertambah kuat bagaimanapun caranya. Jika kalian ingin hidup dengan baik dan melindungi mereka yang berharga di hati kalian, maka pilihan satu-satunya adalah dengan bertambah kuat. Niat membunuh dapat merangsang potensi kalian dan jika kalian bertarung maka kekuatan tempur kalian akan meningkat hingga setengahnya.
Seharusnya kalian dapat merasakan perubahan pada diri kalian, bukan? Kata Hansen yang menjelaskan semuanya. Ya, teriak semua orang dengan tegas. Hansen mengangguk dan melemparkan sebuah botol ke arah Cai Ying. Di sana terdapat 30 pil roh berwarna hitam dan Hansen sudah menyiapkan hal ini khusus untuk mereka. Cai Ying membagikan mereka satu persatu dan semua orang tidak melihat sesuatu yang spesial pada pil roh ini. Wu Tian dan Wu Sui terlihat enggan untuk memakannya. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun. Sekarang Hansen sudah mengambil semua kepemimpinan dan mereka harus ikut dalam latihannya. Aku akan memberikan waktu 1 minggu kepada kalian. Istana ini sangat luas dan aku ingin kalian memutarinya selama 5 kali. Sekarang makan pil roh itu dan kita akan memulainya sekarang. Kata Hansen dengan tegas. Mereka semua terlihat bingung dengan metode latihan ini dan mereka semua segera menelan pil roh itu. Tiba-tiba tubuh mereka terasa sangat panas dan mulai mati rasa. Mereka seolah membawa batu besar dan tubuh mereka sangat kaku. Semua orang berusaha untuk bergerak namun mereka sangat kesulitan. Aku mencampur beberapa jenis racun yang dapat membuat kalian lumpuh. Basis kultivasi kalian akan tersegel dan kalian sudah merasakan efeknya. Jika kalian tidak mendapatkan penawarnya selama seminggu, aku jamin kalian akan mendapatkan rasa sakit yang lebih buruk dari kematian. Sekarang bergeraklah. Jika kalian ingin menjadi kuat maka kalian juga harus mengeluarkan usaha lebih. Kata Hansen yang berbalik dan mencari tempat duduk. Cai Ying dan Qing Yong mengambil langkah awal dan mulai bergerak seperti siput. Semua orang mengikutinya dan percuma saja mereka mengeluh kepada Hansen sekarang. Hansen duduk dengan santai dan akan menunggu mereka sampai selesai. Sekarang mereka akan mengeluarkan usaha 10 kali lipat lebih keras untuk menyelesaikan hal ini. Latihan ini mungkin terlihat sederhana namun bagi mereka yang merasakannya itu sudah seperti neraka yang sebenarnya. Tuan Han, kalau boleh tahu apa manfaat dari latihan ini? Tanya Si dengan penasaran. Nanti kau juga akan tahu. Kenapa? Apakah ada dari kalian yang ingin bergabung juga? Tanya Hansen dengan santai. Latihan ini hanya untuk mereka generasi muda dan kami sepertinya tidak cocok. Kata mereka semua dengan enggan. Sayang sekali. Hansen mengangkat bahunya dan tidak terlalu memperdulikannya. Namun setelah semua ini selesai Hansen yakin mereka akan iri setengah mati melihat perkembangan mereka. Episode sebelumnya. Bab 81 Ambil Alih Komando. Episode berikutnya. Bab 83 Pelatihan Neraka 2. Pelatihan Neraka 2. Hansen menunggu mereka dengan sabar. Luo Yun tidak bisa tinggal lebih lama. Si dan Suan harus mengurus pekerjaan mereka dan sekarang semuanya akan diserahkan kepada Hansen, King Batian dan Liu Bufan. Sejujurnya King Batian dan Liu Bufan memiliki banyak kerjaan sebagai tuan kota. Namun dia sangat tertarik dengan hasil yang akan dibuat oleh Hansen. Dalam waktu 5 hari Cai Ying adalah orang pertama yang sudah menyelesaikannya. Tubuhnya seolah akan hancur dan rasa sakitnya cukup membuatnya tersiksa. Tapi ini bukan kali pertama dia mendapatkan pelatihan dari Hansen dan dia tidak akan pernah mengeluh demi tuannya. Sesuai perkiraanku, kau adalah orang yang berada di bawah bimbinganku langsung. Aku cukup senang karena kau menyelesaikannya lebih dulu dari mereka. Kata Hansen dengan penuh kebanggaan. Cai Ying sudah tidak kuat menopang tubuhnya dan berbaring lemas. Terima kasih atas pujiannya Tuan.
Aku adalah pedang Tuan dan aku tidak akan menunjukkan kelemahanku di depan orang lain. Lakukan apapun yang kau mau. Hansen membantunya untuk duduk dan menuangkan cairan perubahan bis ke dalam mulut Cai Ying. Perlahan rasa lelah dan sakit yang dia derita menghilang. Energi Cai Ying melonjak dengan gila dan sensasi nyaman menyelimuti tubuhnya. Awan hitam di atas langit mulai berkumpul dan petir yang ganas mulai menyambar ke arah Cai Ying. Kultivasinya terus meroket dan hal ini cukup mengejutkan King Batian dan Liu Bufan. Cai Ying menerobos dari tahap awal langsung ke tahap akhir Nas Chen Sol. Bahkan mereka samar-samar dapat merasakan niat pedang yang ganas dan perubahan fisik Cai Ying yang gila. Dilihat dari umurnya yang masih 17 tahun, Cai Ying sudah berada di tahap akhir Nas Chen Sol. Prestasi seperti ini bahkan tidak mungkin disaingi oleh sekte besar sekalipun dan Cai Ying mungkin adalah orang berbakat yang dimana berada di atas Luo Feng. Setelah beberapa waktu akhirnya penerobosan Cai Ying selesai. Pakaian dan badannya terlihat sangat kotor dipenuhi lumpur hitam. Dia bergegas pergi dan segera membersihkannya. Satu persatu mereka semua datang dan menyelesaikan semuanya. Keajaiban yang Hansen lakukan membuat semua orang merasa sangat senang. King Batian dan Liu Bufan hanya bisa mengusap kepala mereka karena terkejut. Melihat keajaiban seperti ini membuat mereka benar-benar iri. 3 orang berada di alam Divine Transformasi dan 10 orang di tahap akhir alam Nas Chen Sol dan sisanya berada di tahap menengah. King Yong merasa sangat terharu dengan perlakuan yang dia terima. Sejak awal dia memusuhi Hansen karena Liu Suang dan faktor lainnya. Namun Hansen sama sekali tidak menganggapnya dan berkatnya dia dapat menerobos alam Divine Transformasi. King Yong maju dan memberi hormat. Terima kasih karena membantuku menerobos. Kebaikan ini aku King Yong akan bersumpah untuk membalasnya. Liu Suang sudah memilih pria yang tepat dan aku menyerah untuk mengejarnya dan bersedia menganggapmu sebagai ketua. Hansen menepuk pundaknya dan berkata, "Hah, aku melakukan ini untuk kebaikan semua orang dan itu sudah tugasku. Jika kau ingin membalasnya maka lakukan saja yang terbaik di turnamen nanti. Aku tidak akan mengecewakan ketua," kata King Yong dengan penuh kebanggaan. Hansen mengangguk dan menatap mereka semua. Yang Mulia mengatakan bahwa keluarga kerajaan tidak akan ikut ambil bagian. Wu Tian, Wu Sui dan Yao Wu, kalian bertiga pergi dari barisan dan berlatihlah secara mandiri. Mereka bertiga mengangguk dan menyingkir dari sana. Yao Wu pergi ke samping Hansen dan akan menunggunya sampai selesai. Karena hanya ada 15 orang yang akan terpilih maka akan diadakan seleksi 2 hari lagi. Hansen melihat daftar nama dan berkata, Liu Suang, King Yong dan Pan Song yang berada di alam Divine Transformasi sudah dipastikan lolos. Jadi yang aku butuhkan hanya 11 orang. Besok Si dan Suan akan memilihnya secara pribadi. Seorang wanita mengangkat tangannya dan sedikit menggoda Hansen. Jika hanya ahli di alam Nas Chen Sol bukankah ketua juga harus mengikutinya? Boleh saja. Tapi apakah kalian yakin bisa melawanku? Takutnya aku sedikit lepas kendali dan tidak sengaja membunuh kalian nantinya, kata Hansen dengan tegas. Semua orang memelototi gadis itu dan mengutuknya. Bahkan jika mereka bergabung melawannya itu hanya butuh satu gerakan dari Hansen dan mereka akan mati. Hansen itu sudah tidak dapat diukur seperti kultivator normal. Bahkan Cai Ying yang merupakan pelayannya saja sudah sangat menakutkan. Baiklah. Kalian semua bubar dan stabilkan fondasi kalian.
Ketika waktunya tiba aku tidak ingin mendengar alasan apapun, kata Han Sen dengan tegas. Episode sebelumnya. Bab 82 Pelatihan Neraka. Episode berikutnya. Bab 84 Keberanian Liu Xuang. Bab 84 Keberanian Liu Xuang. Semua orang mendirikan tenda di tempat latihan dan mereka mulai berkultivasi secara mandiri. Han Sen juga menyuruh Cai Ying untuk tetap tinggal dan membiasakan diri dengan mereka. Pan Song dan Qing Yong menjadi sukarelawan dan penilaian nanti akan diputuskan oleh mereka berdua. Jadi setelah selesai Han Sen akan kembali ke kota api. Wu Dao sendiri sedang berlatih dan Han Sen tinggal di kamar Yao Wu. Namun sekarang Liu Xuang mengikuti mereka dan Han Sen sedikit merasa kalau dirinya sangat aneh. Kakak Han, apakah kau benar-benar sudah menjalin hubungan dengan Yao Wu? Tanya Liu Xuang dengan senyum yang kesal. Yao Wu mengangkat bahunya dan melihat mereka dia ingin tertawa. Han Sen dengan santai berkata, benar. Dia menyukaiku dan aku menyukainya. Apakah itu salah? Liu Xuang tersenyum dan berkata, tidak juga. Tapi bagaimana dengan diriku? Kau sudah melihat semuanya dan ayahku bahkan tidak keberatan dengan kita. Bukankah ini tidak adil? Han Sen sedikit kesusahan dengan tindakan mereka berdua. Belum lagi nanti Cai Ying akan membuat masalah yang sama. Yao Wu sendiri terlihat tidak keberatan dan mungkin mereka sejak awal sudah merencanakan ini ketika dirinya pergi selama setengah tahun. Han Sen menarik mereka berdua dan membawanya tidur. Yao Wu dan Liu Xuang sedikit malu dengan hal yang tiba-tiba Han Sen lakukan. Jangan pikirkan apapun. Aku sangat lelah dan ingin tidur. Bukankah kalian juga merasakan hal yang sama? Han Sen memeluk mereka berdua dan ingin beristirahat. Mereka bertiga tidur dengan nyaman dan sangat lelap. Terutama Yao Wu dan Liu Xuang yang sudah menjalani latihan yang berat. Mereka bahkan tidur sangat pulas tanpa adanya kewaspadaan. Siang harinya Yao Wu bangun dan bergegas pergi untuk melihat ayahnya. Han Sen membuka matanya dan Liu Xuang juga terbangun dari tidurnya. Ingin pergi? Tanya Han Sen sambil mengusap matanya. Ya, aku ingin melihat latihan ayah. Kata Yao Wu dengan jujur. Perlukah aku menemanimu? Han Sen menawarkan diri untuk menemani Yao Wu. Yao Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Lagi pula bukankah ada sesuatu yang lebih penting? Baiklah kalau begitu, kata Han Sen dengan santai. Setelah Yao Wu pergi Liu Xuang sedikit malu dengan situasinya. Dirinya tidak menyangka kalau akan tertidur pulas di dalam pelukan Han Sen. Tiba-tiba tangan Han Sen merangkulnya dan jantung Liu Xuang berdebar sangat keras. Kakak Han. Aku juga harus menemui ayahku, kata Liu Xuang dengan gugup. Kalau begitu pergilah. Tapi aku tidak akan memberikan kesempatan yang sama untuk kedua kalinya, kata Han Sen dengan senyum yang tipis. Kenapa kau begitu jahat kepadaku? Oke, aku hanya membuat alasan. Sekarang apa yang kau inginkan? Tanya Liu Xuang dengan kesal. Menurutmu apa yang bisa dilakukan pria dan wanita di tempat tidur? Han Sen mengusap tangan Liu Xuang dan perlahan dia menarik ikat pinggangnya. Liu Xuang terlihat sangat panik dan kaku dalam hal ini. Han Sen perlahan membuatnya berbaring dan mulai merasakan hangatnya tubuh Liu Xuang. Terangan terus keluar dari mulut Liu Xuang dan karena Yao Wu sudah memberikan kesempatan maka dia hanya perlu mengambilnya. Di sisi lain Yao Wu berjalan dengan santai di taman dan di sana dia melihat Wu Tian dan Wu Sui yang sedang menunggunya.
Mereka terlihat tidak akur seperti biasanya dan ketika mereka melihat Yao Wu mata mereka menjadi cerah. Yao Wu, bisakah kau membantu kakakmu ini dan meminta cairan obat yang dimiliki oleh Han Sen? Tanya Wu Tian dengan ramah. Jangan dengarkan orang ini Yao Wu. Kau selalu bersama denganku dan lebih baik memberikannya kepada kakakmu ini. Kata Wu Sui yang tidak senang. Yao Wu mengerutkan keningnya dan berkata, tidak tahu malu itu juga ada batasnya. Aku tidak mau melakukan hal seperti itu. Aku ingin bertemu dengan ayah. Jika kalian memang menginginkan hal itu maka datang saja langsung kepadanya. Yao Wu melewati mereka dan tidak ingin melanjutkan pertengkaran. Wu Tian dan Wu Sui sangat tidak senang dengan penolakan ini dan marah. Secara bersamaan mereka menyerang Yao Wu dengan penuh kemarahan. Angin dan api yang mereka tembakan tanpa sadar menyatu dan membuat api yang cukup besar. Yao Wu dengan posisi yang tidak siap segera berbalik dan mendesaki miliknya untuk membentuk penghalang. Penghalang Qi itu tidak stabil dan tangan Yao Wu sedikit terbakar oleh api yang ganas. Wu Tian dan Wu Sui sangat terkejut dan tanpa sadar mereka sudah melakukan kesalahan. Mata Yao Wu memancarkan niat membunuh yang sangat mengerikan. Terlambat sedikit saja maka dia akan menderita luka yang serius. Sekarang dia benar-benar sangat marah dan berpikir kalau mereka berdua sudah sangat keterlaluan. Episode sebelumnya. Bab 83 Pelatihan Neraka 2. Episode berikutnya. Bab 85 Siapa yang akan Bab 85 Siapa yang akan terima? Bayangan hitam muncul di tengah-tengah mereka dan itu adalah Wudi. Merasakan gelombang Qi sebelumnya membuatnya dia paham dengan situasinya. Melihat tangan Yao Wu yang terdapat luka bakar membuatnya sangat mengerti. Tidak tahu malu. Dua orang pria menyerang seorang gadis bersamaan. Terlebih gadis itu adalah adik kalian sendiri. Teriak Wudi dengan penuh kemarahan. Jaga bicaramu. Kau tidak lebih dari seorang penjaga kerajaan. Teriak Wu Tian dengan marah. Wu Sui membungkuk dan mengambil inisiatif. Tolong maafkan kami. Awalnya kami hanya bermaksud menguji kemampuan adik karena basis kultivasinya lebih tinggi. Tapi kami tidak menyangka kalau elemen api dan angin milik kami akan menyatu dan melukainya. Yao Wu mencoba menenangkan dirinya dan berkata, sudahi semua ini. Segera Yao Wu pergi dari tempat itu dan tidak memperdulikan mereka. Semarah apapun dirinya mereka tetaplah saudaranya. Jika saja mereka bukan saudaranya maka Yao Wu tidak akan sungkan untuk membunuh mereka berdua. Aku memanglah seorang penjaga kerajaan dan sudah bersumpah setia kepada raja. Tapi bocah kecil seperti kalian tidak akan layak untuk mengaturku. Jangankan menjadi seorang raja di masa depan. Kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk itu. Bahkan jika salah satu dari kalian menjadi seorang raja maka kami ketiga penjaga akan mundur. Wudi perlahan menghilang dan berniat melaporkan masalah ini kepada raja. Tentunya kabar putri ketiga yang dilukai oleh kedua pangeran menyebar dari mulut ke mulut. Entah itu penjaga atau pelayan semuanya mendengar kabar ini. Keesokan paginya gelombang kejut yang sangat kuat menyapu kamar pangeran pertama. Ledakan yang hebat terdengar cukup keras dan Wu Tian terlempar keluar halaman. Di sana banyak orang yang sedang beristirahat untuk seleksi besok. Beberapa penjaga mulai keluar dan tidak tahu keributan apa yang sebenarnya terjadi. Wu Tian terlihat babak belur dan ekspresinya menunjukkan ketakutan yang mengerikan. Han Sen terbang ke arahnya dan dia mencengkram leher Wu Sui dan melemparnya ke bawah. Apakah kalian berpikir diri kalian sudah sangat hebat?
Jika kalian merasa mampu, mengapa kalian berdua tidak melawanku sekarang? Dua pria dewasa menyerang adik mereka dan melukainya. Apakah kalian pikir jika di istana aku tidak berani membalasnya? Hansen berkata dengan dingin dan niat membunuhnya diarahkan langsung kepada mereka berdua. Hansen berniat untuk mengambil gerakan dan menghabisi mereka berdua. Namun segera Yao Wu menghadangnya dan memasang badan untuk mereka berdua. Aku mohon jangan bunuh mereka berdua. Aku tahu mereka salah tapi mereka tetap saudaraku. Pelajaran ini sudah lebih dari cukup, kata Yao Wu dengan ekspresi yang sedih. Hansen menurunkan tangannya dan perlahan terbang ke arahnya. Dia memeluk Yao Wu dengan erat dan sorot matanya masih penuh dengan niat membunuh. Ini terakhir kalinya. Aku tidak akan peduli dengan apa yang akan kalian lakukan. Tapi jika kalian berani menyakitinya bahkan sehelai rambutnya saja, aku tidak akan segan-segan menghancurkan semuanya, kata Hansen dengan tegas. Hansen mendapatkan pesan lewat kesadaran ilahi Wu Dao. Dia meminta Hansen untuk memberikannya sedikit wajah dan masalah ini akan berakhir dengannya. Tentunya Wu Dao akan menghukum mereka dengan keras. Apa yang mereka lakukan kepada Yao Wu memang tidak bisa dimaafkan begitu saja tanpa adanya hubungan. Bahkan seekor serigala sekalipun tidak akan memangsa anaknya. Hansen setuju dengan permintaan Wu Dao dan membawa Yao Wu kembali. Semua orang yang melihat nasib kedua pangeran hanya bisa merasa kasihan. Hansen menghajar mereka berdua di tempat mereka sendiri dan keberaniannya memang layak untuk diapresiasi. Ketika kabar ini menyebar keluar maka mereka berdua akan kehilangan wajah mereka. Hansen dan Yao Wu kembali ke kamarnya dan Liu Xuang masih tidur dengan nyaman. Hansen memeriksa tangan Yao Wu dan dia merasa lega karena sudah sembuh berkat obat di istana. Ini hanya luka kecil. Apakah kau harus berlebihan seperti ini? Yao Wu sedikit heran dengan kekhawatiran Hansen yang berlebihan. Bagimu ini memang sebuah luka kecil. Tapi bagiku ini jelas penghinaan yang melukai harga diriku. Seumur hidupku aku akan menanggung rasa malu jika orang lain tahu kalau aku tidak bisa menjaga wanitaku dengan benar, kata Hansen dengan sungguh-sungguh. Yao Wu memeluk Hansen dan merasa sangat senang. Aku janji, lain kali aku tidak akan mengalah kepada mereka dan membuatmu turun tangan. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Aku mencintaimu. Hansen mengusap wajahnya dengan lembut dan mencium bibirnya. Apapun yang terjadi Hansen tidak akan membiarkan dirinya kehilangan untuk kedua kalinya. Dia akan benar-benar menjaganya dan membuat Yao Wu menjadi ahli yang hebat. Episode sebelumnya. Bab 84 Keberanian Liu Xuang. Episode berikutnya. Bab 86 Kebijakan